Doa Bapa Kami, saya percaya sekali bukan sekedar doa yang harus dihafalkan, tapi saya percaya sekali ketika Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya, ada tujuan yang pasti, ada tujuan yang jelas. Kalau boleh saya katakan, ada identitas yang jelas dari doa Bapa Kami ini. Saya akan bacakan sedikit cuplikan daripada doa Bapa Kami. Karena itu berdoalah demikian: Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro dikasihi oleh Tuhan, dari bait-bait yang kita baca dari doa Bapa Kami ini, ada 5 identitas daripada orang percaya. Yang pertama, pada waktu Yesus mengajarkan Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Identitas yang pertama, dia berharap orang percaya menjadi penyembah yang kudus. Kenapa saya katakan penyembah yang kudus? Karena diawali dengan kata Bapa Kami yang di surga. Kata Bapa itu mengartikan tentang keintiman. Nah, seringkali beberapa kita berpikir ketika kita menjadi penyembah yang kudus, ketika kita menyembah Tuhan, kita berharap selesai menyembah kita mendapatkan kepuasan dan kelegaan bagi kehidupan pribadi kita. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita berharap kita mendapatkan jawaban untuk setiap masalah kita. Tapi ketahuilah, kita menyembah bukan untuk mendapatkan kelegaan. Kita menyembah bukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Karena saya tuliskan seperti ini: tujuan akhir penyembahan bukanlah kepuasan pribadi, tapi hubungan intim kepada Bapa di surga, terhadap Bapa di surga. Lalu yang kedua, sebagai perwakilan Allah, yang terambil dari ayat yang ke-10 dari Matius pasal yang ke-6. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagaimana mungkin kerajaan surga bisa terjadi di muka bumi ini? Bukan secara letterlek, secara harfiah ada kerajaan surga, ada sebuah kerajaan. Nah, kerajaan surga bisa terjadi di muka bumi ini lewat kehidupan saudara dan saya, lewat kehidupan Sobat Maestro dan saya. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kehidupan kita sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Di mana ada kita, di situ ada kerajaan surga. Di mana ada kita, apapun yang kita kerjakan, ada nuansa kerajaan surga. Di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dituliskan seperti ini: dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah tidak berselubung. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah tidak berselubung. Maksudnya apa? Pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pada waktu kita percaya kepada Yesus, di saat itulah kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bagaimana lewat kehidupan pribadi kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana lewat kehidupan pribadi kita, orang di luar sana boleh melihat dan merasakan Tuhan. Kita merefleksikan kasih Tuhan, kita merefleksikan kuasa Tuhan lewat kehidupan pribadi kita. Lalu yang ketiga, yang terambil dari ayat yang ke-11 dari Matius pasal yang ke-6, yang berkata seperti ini: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Identitas yang ketiga, sebagai anak Tuhan, kita sebagai penikmat berkat Allah, sebagai penikmat. Saya percaya sekali segala sesuatu yang disyukuri pasti nikmat. Kenapa kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Karena kita tidak mensyukuri berkat Tuhan. Kenapa kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Kenapa kita merasa kurang terus dalam hidup kita? Karena kita mulai membandingkan porsi kita dengan porsi orang lain. Makanya Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Bukan makanan mereka, bukan makanan dia, tapi makanan kami. Ada sebuah penekanan di sini. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menjadi penikmat berkat Tuhan. Identitas yang keempat adalah di ayat yang ke-12 dari Matius pasal yang ke-6. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah jelas dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa identitas kita sebagai pengampun, sebagai pengampun. Tuhan rindu supaya setiap kehidupan kita diwarnai dengan pengampunan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni hidup kita. Di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21, disitu katakan ada perintah yang diberikan kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Permasalahannya begini Sobat Maestro, untuk kita mengasihi Allah itu hal yang mudah. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik sama kita, karena Tuhan begitu dahsyat sama kita. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong hidup kita. Ada banyak hal dan ribuan hal alasan dalam hidup kita untuk kita mampu mengasihi Allah kita. Tapi firman Tuhan kata begini, jangan cuma sekedar mengasihi Allah, karena kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara kita. Masalahnya begini, untuk mengasihi Allah itu mudah, tapi untuk mengasihi saudara itu tidak mudah. Kenapa? Karena saudara kita, pasangan kita, teman kita, sahabat kita adalah manusia yang tidak sempurna, di mana mereka banyak hal yang bisa membuat kita sakit. Ada banyak hal dalam kehidupan mereka yang membuat kita kecewa. Mereka nggak sempurna, tapi itu merupakan perintah. Kalau kita siap mengasihi Allah, berarti kita juga harus siap mengasihi kehidupan mereka, apapun kondisi. Yang kelima, Sobat Maestro, adalah sebagai penyembah. Orang menyembah butuh kerendahan hati. Orang menyembah berarti setuju yang disembah lebih kuat, lebih besar dari kehidupannya. Dan ketika kita janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, artinya kita sedang merendahkan hati kita, dan kita menyadari hanya Tuhan saja yang sanggup melepaskan kita dari pencobaan. Hanya Tuhan saja yang sanggup melepaskan kita dari segala yang jahat dari dunia ini. Dan itu merupakan sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan yang benar di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Jadi ada 5 identitas yang diajarkan kepada Yesus lewat doa Bapa kami ini. Yang pertama sebagai penyembah yang kudus, yang kedua sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini, yang ketiga sebagai penikmat berkat Tuhan, yang keempat sebagai pengampun, yang kelima sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.